Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal dzalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi wa ashabihil ghurral mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya sempurna semua amal kebaikan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah izinkan saya untuk berbagi kepada seluruh sahabat mu'alimat. Mudah-mudahan dengan ini Allah izinkan kita semua, Allah mudahkan kita untuk menuju surganya. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersolawat kepadanya, mempelajari sirah kehidupannya, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya yang mendapat syafaat di akhirat. Perkenalkan, saya Masyitah Sauzan Amjadinah, Kadir tingkat 6 Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Sahabat mu'alimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau sharing mengenai pemuda. Setiap kali Allah mengisahkan pemuda dalam Al-Quran adalah mengenai hal-hal yang positif, seperti tentang keimanan yang luar biasa, tentang keteguhan menjaga diri, tentang perjuangan membela agama Allah, bahkan dakwah dan tauhid. Tiada tempat untuk pemuda dalam Al-Quran mengenai hal-hal yang negatif. Itulah hikmah Al-Quran. Kata ulama, Allah ingin agama ini diperjuangkan oleh anak-anak muda. Oleh karena itu, jika kita ingin melihat bagaimana Islam, bagaimana kaum muslimin, lihatlah kualitas pemudanya. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 54 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, yaitu pada fase bayi atau balita. Kemudian setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Setelah menjadi kuat, menjadi keadaan lemah kembali, yaitu di fase orang tua atau lansia. Pertanyaannya, keadaan kuat di antara dua keadaan lemah itu adalah fase apa? Itu adalah fase pemuda. Allah gambarkan pemuda dalam Islam itu kuat. Kuat imannya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat ilmunya, kuat finansialnya, kuat segala-galanya. Jadi, jika ada pemuda yang lemah di banyak hal, maka perlu dipertanyakan kepemudaannya. Sahabat mu'alimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat beberapa kisah pemuda di dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 60. Allah kisahkan Nabi Ibrahim di usia muda. Beliau menghadapi suatu kaum yang masyarakatnya berbuat kesyirikan, yakni menyembah berhala, yang mana salah satu pembuat berhalanya adalah ayahnya sendiri. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 124, Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan. Nabi Ibrahim lulus dari semua ujian kalimat dari Allah itu dengan sempurna. Dari kisah tersebut, pemuda yang hebat bukanlah pemuda yang memikirkan dirinya sendiri, tetapi pemuda yang hebat itu adalah pemuda yang memiliki keimanan luar biasa dan memikirkan nasib orang banyak dalam hal ketauhidan, dapat mengajak orang banyak untuk beribadah dan berdakwah, terutama dakwah tauhid. Kemudian dalam Quran Surat Al-Qasas dikisahkan mengenai Nabi Musa dan dua orang pemudi yang sama-sama menjaga iffah dan izzahnya sebagai seorang pemuda dan pemudi. Juga dijelaskan bahwasannya tamshi al-istihya, pemudi yang berjalan dengan malu-malu. Malu itu adalah fitrah seorang perempuan. Versi pemudi dalam Al-Quran adalah yang memiliki rasa malu akan keimanannya.
Kemudian Rasulullah SAW diutus menjadi seorang pemimpin, dan hasil dari kepemimpinannya dapat melahirkan pemimpin yang dapat memimpin bumi ini. Hasilnya dapat dilihat dari bagaimana pengaruh Islam sampai saat ini yang menguasai lebih dari 2/3 bumi. Jika dilihat, orang-orang di sekitar Rasulullah merupakan golongan pemuda. Oleh karena itu, banyak yang menerima agama Rasulullah itu dari golongan pemuda. Bahkan 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga pun masih tergolong dalam golongan pemuda. Yang terpenting dari pemuda hebat ialah kemanfaatannya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jika kita anak muda masih belum menjadi siapa-siapa, maka saatnya kita mencari ilmu, berkarya, mencari banyak pengalaman, dan banyak berbuat manfaat. Jangan merasa beruntung menjadi pemuda yang hidup di zaman ini. Memang lebih dalam teknologi, tetapi tidak ada seujung kuku kehebatan daripada pemuda Islam pada zaman dahulu. Dengan semakin majunya teknologi, seharusnya kehebatan kita lebih maju dari pemuda zaman dahulu. Seharusnya semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita menuntut ilmu, maka semakin bertambah pula ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah. Peradaban sekarang banyak berutang dengan peradaban dahulu. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk dekat dengan Al-Quran, karena untuk membangun sebuah peradaban harus dimulai dari diri sendiri. Dekati Al-Quran untuk menyeberang pada kisah-kisah pemuda terdahulu untuk masa kini dan masa datang. Karena seseorang yang tidak mau menengok sejarah masa lalunya tidak akan dapat merancut masa depannya. Kuncinya adalah dekat dengan Al-Quran. Jika kita sudah dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan membukakan petunjuknya bagi kita. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran apabila kita ingin dibimbing oleh Al-Quran. Terlebih kita ingin mendapat syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Apapun level kita dengan Al-Quran, semuanya baik, semuanya berpahala. Sahabat Mu'alimat dimanapun Anda berada, terakhir saya mengutip dari Imam Ibnu Jauzi radhiyallahu anhu. Nikmatnya maksiat akan hilang, tinggallah siksanya. Lelahnya ibadah akan hilang, tinggallah pahala dan nikmat surganya. Sahabat Mu'alimat, marilah kita tingkatkan ibadah kita di hari-hari terakhir Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi seluruh sahabat Mu'alimat. Yang benar datangnya dari Allah dan kesalahan murni dari saya, semoga Allah ampuni dan semoga Allah tunjukkan kepada kita kepada hal-hal yang dekat dengan kebenaran. Wa qulil haqqu min rabbikum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.